Halo Sobat Skanbara, apa kabar semuanya? Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan bincang-bincang santai yang pada hari ini pembawa acaranya adalah saya, Lia Rusni Dewi, dan narasumber kali ini yakni adalah salah satu guru SMK Negeri Bali Mandara, Bapak Ibu Tu Astra SPDH MPD. Jadi sebelum kita mulai bincang-bincang santai pada hari ini, sebaiknya kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melaksanakan bincang-bincang santai dengan tema makna Hari Raya Siwaratri. Jadi sebelum itu kita akan bincang-bincang santai dulu nih kepada Bapak narasumber kita, yakni Bapak Astra. Jadi bagaimana Bapak kabarnya hari ini atau ada kesibukan lain? Ya. Kabar Bapak baik saja. Nah, jadi untuk aktivitas, jadi sudah mulai beraktivitas sejak 2 hari yang lalu. Jadi anak-anak sudah kembali ke sekolah. Jadi untuk aktivitas pembelajaran belum dimulai Pak ya? Ya, masih kegiatan penataan kelas dan kegiatan pembersihan di lingkungan sekolah. Ya. Iya, jadi pada kesempatan kali ini kan sudah saya sampaikan tadi bahwa Bapak adalah salah satu guru agama di sini. Jadi kita akan melaksanakan bincang-bincang santai saja mengenai makna Hari Raya Siwaratri. Iya, jadi untuk itu saya akan mengajukan sedikit pertanyaan untuk Bapak, mungkin bisa dijawab dengan cukup detail Pak ya. Untuk yang pertama adalah bagaimana makna perayaan Siwaratri menurut Bapak serta bagaimana tahapan pelaksanaannya. Karena secara umum kan kita sebagai umat Hindu harus tahu bagaimana tahapan-tahapan Hari Raya Siwaratri tersebut Pak. Ya. Baik, untuk Hari Raya Siwaratri di sini adalah merupakan hari suci ya. Jadi hari Raya Siwaratri yang sering disebutkan ya, tapi kalau dicari secara garis besarnya bahwa hari Siwaratri itu adalah merupakan hari suci karena perayaannya tidak ada secara khusus demikian ya. Nah, jadi hari suci Siwaratri itu adalah merupakan hari yang istilahnya jatuh di Purwani Sasi Kepitu ya. Jadi merupakan kalau dicari dalam ilmu Jyotisa atau ilmu warige, itu adalah merupakan hari yang paling gelap dalam setahun demikian. Nah, jadi hari Siwaratri ini adalah merupakan hari pemujaan kepada Dewa Siwa ya. Nah, jadi di sini kan kalau dicari dari akar katanya yaitu ada Siwa dan Ratri kan demikian ya. Jadi Siwa itu adalah Dewa Siwa itu sendiri dalam artian yang maha kuasa, dalam arti yang memiliki sifat kemuliaan demikian. Dan Ratri itu malam. Jadi Siwaratri itulah malam untuk memuja Dewa Siwa. Nah, kenapa pada saat malam yang gelap kita memuja Dewa Siwa kan demikian ya. Nah, kalau kita cari Dewa Siwa itu, kata dewa itu kan berasal dari kata dip ya. Dip itu artinya sinar. Nah, jadi bagaimana kita melihat sebuah sinar yang nyata gitu. Berarti di tempat yang gelap itulah kita melihat sinar yang nyata. Jadi kita melihat sinar Tuhan itu di tempat yang gelap demikian. Makanya pada saat hari Siwaratri itu adalah hari yang tepat untuk melaksanakan tapa brata yoga samadhi demikian. Nah, jadi kalau hari Siwaratri itu kan sering disebutkan bahwa hari Siwaratri itu adalah malam penebusan dosa demikian ya. Jadi dari beberapa siswa juga sering bertanya hal itu. Nah, jadi itu hal yang keliru sebenarnya. Jadi hari Siwaratri itu adalah merupakan hari renungan suci. Ya, hari peleburan dosa juga masuk di sana. Karena kan misalnya kita melebur dosa itu dengan melaksanakan brata Siwaratri kan itu hal yang baik kan. Jadi memadukan antara hal-hal positif itu ya. Jadi keburukan yang sudah pernah kita lakukan itu tertutupi oleh hal positif yang sudah kita lakukan dalam kehidupan beragama demikian. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, penjelasan yang cukup jelas dan cukup detail dari Bapak Astra. Jadi dari penjelasan Bapak, saya memiliki pertanyaan Pak. Apakah dengan kita melaksanakan tahapan-tahapan Hari Raya Siwaratri itu dosa kita hilang atau bagaimana Pak ya? Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi merupakan rangkaian Hari Raya Suci di mana kita melaksanakan renungan di malam hari, tentunya di malam yang gelap karena kita akan menemukan sinar-sinar suci. Apakah bisa disebut sebagai peleburan dosa atau menghilangkan dosa atau bagaimana Pak perayaannya tersebut? Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah brata Siwaratri ya, itu brata Siwaratri itu ada 3. Yang pertama itu disebut dengan upawasa.
Nah, jadi kita berpuasa selama 24 jam ya, dari pagi hari kemudian sampai keesokan harinya jam 6 kan demikian ya. Nah, namun kalau nggak bisa full gitu, umpamanya nggak full 24 jam, apakah boleh 12 jam boleh. Jadi itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi esensi daripada Brata Siwaratri khususnya di Upawasi itu bukan untuk berlomba-lomba menguatkan diri, istilahnya saling kuatin gitu istilah Bali ini untuk berpuasa, bukan. Tiada lain di sini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu itu sebenarnya ya. Jadi esensi daripada berpuasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu demikian. Tapi alangkah baiknya bisa 24 jam melaksanakan puasa itu. Yang kedua itu disebut dengan jagra. Jagra itu bergadang, jadi berjaga gitu ya. Jadi jagra ini sebenarnya esensinya itu tidak hanya dilakukan pada saat hari Siwaratri saja. Berjaga itu dilakukan setiap saat. Jadi berjaga dari hal-hal negatif. Jadi pengaruh-pengaruh awidya itu biar tidak menyelimuti diri kita demikian. Sehingga kita perlu terjaga demikian. Itu esensinya sebenarnya. Nah, jadi kalau berjaga itu gimana ya? Artinya bergadang semalam suntuk. Nah, jadi kan itu sebenarnya ada dalam cerita Lubdaka itu kan. Jadi sang Lubdaka ini melaksanakan puasa, melaksanakan jagra kan itu ya. Nah, jadi dia itu tidak sengaja gitu, tidak sengaja dia melaksanakan Brata itu, karena kan dia kebetulan ketika ke hutan berburu, dia tidak menemukan binatang buruan kan gitu ya, sehingga sampailah dia larut malam dan dia takut untuk pulang kan gitu ya. Pada akhirnya dia naik ke sebuah pohon wila gitu. Nah, secara kebetulan di bawahnya itu ada lingga siwa demikian. Nah, untuk menghilangkan ngantuknya sang Lubdaka ini dia memetik pohon wila. Gitu. Memetik pohon wila, dia jatuhkan. Kebetulan kena lingga siwa itu pada saat hari Siwaratri. Nah, jadi kalau kita lihat dari cerita itu ya, sang Lubdaka itu tidak sengaja melaksanakan Brata Siwaratri bisa mendapatkan surga gitu ya. Apalagi kita yang dalam kondisi sehat kemudian sungguh-sungguh melakukan dengan sengaja, berarti kan bisa lebih dari sang Lubdaka demikian. Nah, kemudian Brata yang ketiga itu disebut dengan Monobrata ya. Monobrata itu tidak berbicara. Ya, tidak berbicara. Nah, kalau kita cari Monobrata ini secara bijaksana pengertiannya ya, bahwa Monobrata ini tidak berbicara. Kalau dicari lebih dalam secara filsafat, Monobrata ini lebih kepada tidak membicarakan hal-hal yang bersifat negatif. Kan itu ya, tidak membicarakan orang lain, tidak menjelekkan teman, tidak berbicara yang ujar ahli, itu yang disebut dengan Monobrata. Nah, jadi pada saat hari suci Siwaratri itu kita tidak istilahnya berbicara yang kasar, mencaci maki dan sebagainya. Selain tidak hanya di hari Siwaratri aja, sebenarnya setiap saat loh kita harus bisa seperti itu menjalankan yang namanya Trikayi Parisudhe demikian. Nah, jadi momen Siwaratri ini sangat-sangat bagus sekali, terutamanya untuk generasi muda, untuk umat Hindu seluruh Indonesia ya, bisa melaksanakan Brata Siwaratri, karena ini adalah merupakan hari suci yang harus kita hormati untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Nah, jadi dalam Siwastawa, jadi Bapak pernah membaca di sana disebutkan bahwa bagi orang yang berbuat jahat, kemudian orang yang tidak suci maupun suci, ketika dia memuja dewa di sana atau dewa Siwa itu pada saat hari Siwaratri, maka dia akan mendapatkan kesucian lahir dan batin demikian. Nah, jadi dia sudah mendapatkan kesucian lahir dan batin, bukan menghilangkan dosa. Dosa itu tidak bisa hilang, karena kita mengenal yang namanya hukum karma pala kan demikian ya. Iya, benar Pak. Bisa hilang, tapi kita sudah memiliki kesucian lahir dan batin, otomatis kita sebagai seorang manusia bisa meningkatkan kualitas diri kita demikian Pak. Iya, betul sekali yang dijelaskan oleh Bapak Astre. Jadi untuk Hari Raya Siwaratri itu bukanlah malam untuk menghilangkan dosa, yakni malam untuk peleburan dosa atau perenungan dosa. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari 3 tahapan Brata Hari Raya Siwaratri itu bagaimana jika kami sebagai umat Hindu
tidak melaksanakan salah satunya atau hanya tidak melaksanakan semuanya gitu Pak? Mungkin apakah masih bisa ditoleransi atau bagaimana Pak? Ya, jadi dalam ajaran agama Hindu itu sebenarnya fleksibel sekali ya. Jadi kita sebagai umat Hindu itu ada tingkatan-tingkatan niatnya kan itu ya, kita arahkan ke sana dulu bahwa ada niste madhya utama kan itu ya. Kalau yang utama ya bisa melaksanakan 3 brata itu dengan sempurna kan gitu ya. Namun kan manusia itu tidak ada sempurna gitu. Jadi tanhana wong swasta anulus, jadi mungkin dalam kondisi tidak sehat dan sebagainya, dalam kondisi tidak fit dan sebagainya, sehingga hanya bisa melaksanakan muna brata dan jagra saja. Apakah itu boleh? Boleh. Yang penting niatnya. Jadi yang sudah Pak sampaikan tadi bahwa Brata Siwaratri itu bukan untuk berlomba-lomba, bukan, melainkan mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana kita memaknai hari suci itu, bagaimana kita memuliakan Dewa Siwa pada saat hari suci itu. Itu yang esensinya sekali. Nah, jadi setiap manusia mungkin memiliki sebuah keinginan yang berbeda-beda, keyakinan kan itu ya, yakin dulu dengan hari raya itu sehingga kita bisa memaknainya. Jadi boleh memilih apakah mau melaksanakan keduanya ataukah ketiganya. Ya, jadi kalau muna brata dan jagra itu kiranya bisa dilakukan. Yang sulit itu kan di puasa ya. Iya, benar sekali Pak. Karena ada sakit mah, mungkin alasan anak-anak itu banyak. Iya, banyak. Saya sakit mah Pak. Bisa ya Siwaratri, ya tergantung niatnya. Sering Bapak bilang. Berarti dengan niat yang tulus ikhlas kita bisa melaksanakan hari raya Siwaratri Pak ya? Iya. Yang namanya berarti itu pasti godaan kan? Iya, banyak banget godaan Pak. Godaan, umpamanya ada teman yang makan digoda, ada orang tua yang masak kan itu ya. Iya, jadi benar, banyak godaan sebenarnya. Jadi ketika kita sudah bisa melalui godaan tersebut, ya otomatis kita dalam diri itu ada kepuasan tersendiri. Pak. Ya. Jadi itu bukan esensi ya. Jadi yang terbenar adalah memaknai suci Siwaratri itu. Nah, jadi kalau yang sudah tersebutkan di awal tadi bahwa hari suci Siwaratri itu kan datangnya tiap tahun kan? Iya, jadi 1 tahun sekali. Tiap tahun kita melaksanakan Brata Siwaratri. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi mungkin nanti kedepannya bisa lebih bisa memotivasi diri lah untuk bisa melaksanakan Brata Siwaratri. Ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak. Kita akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yakni pada secara umumnya agama Hindu itu kan memiliki beberapa halangan-halangan. Tentunya mungkin ada orang yang meninggal atau khususnya untuk perempuan ya berhalangan seperti menstruasi. Mohon maaf, itu apakah bisa melaksanakan hari Siwaratri atau bagaimana Pak? Ya. Ini terkadang menjadi sebuah dilema ya. Iya, betul sekali Pak. Tidak hanya di kalangan siswa ya, di masyarakat pun begitu ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan cinta, jadi cinta itu kan kalau di Bali istilahnya sebel kan dia, iya, sebel. Ya. Kalau kita dalam suasana sebat atau duka, ya lebih baik jangan melakukan brata itu. Tapi kalau berkaitan dengan datang bulan, ya jadi datang bulan itu sebenarnya yang tidak boleh itu adalah siswa tidak datang ke pura kan. Iya, tapi kalau betul. melaksanakan brata kan bisa kan. Berpuasa bisa, berjagra bisa, dan muna brata bisa. Jadi masih bisa melakukan 3 brata tersebut. Ya, iya. 3 brata tersebut gitu. Jadi apakah dilakukan di mana? Apakah dilaksanakan di di tempat tidur, dilaksanakan di tempat yang di ruang tamu dan sebagainya, boleh. Jadi kan fleksibel gitu, tidak menjadi sebuah penghalang kita melakukan sebuah pemujaan kepada Dewa Siwa, demikian. Iya, betul sekali. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita sebagai siswa SMK Negeri Bali Mandara tentu setiap tahunnya merayakan yang namanya Hari Raya Siwaratri Pak ya. Jadi Bapak sebagai salah satu guru agama di SMK kita, jadi bagaimana cara siswa SMK Negeri Bali Mandara mengimplementasikan Hari Raya Siwaratri ini Pak? Ya. Kalau di SMK Negeri Bali Mandara, jadi pelaksanaan hari suci Siwaratri itu, ya pertama di pagi hari itu ya melaksanakan persembahyangan secara mandiri. Jadi ngaturang piuning terlebih dahulu di Parahyangan untuk melaksanakan puja kepada Dewa Siwa, memuliakan Dewa Siwa. Nah, kemudian sebagai awal pembuka melaksanakan mengawali
Jadi yang orang Pioning berpuasa atau berupawasa demikian. Nah, kemudian di sore hari ya melaksanakan persembahyangan secara bersama-sama, persembahyangan bersama. Nah, di sana lengkap dengan kegiatan Dharma Gita, kemudian tabuh dan sebagainya, Dharma Wacana. Jadi pada saat itu siswa melaksanakan sebuah persembahyangan ritual dan di sana sampai pada keesokan harinya ya berjagre di Parahyangan. Nah, namun di tengah malam nantinya akan dilaksanakan persembahyangan lagi di malam hari gitu. Jadi di malam hari itu akan dilaksanakan meditasi, yaitu memuliakan Dewa Siwa dengan melantunkan Siwastawa ya, bisa Om Namah Shivaya, kemudian Om Sabata Nama Shivaya. Nah, jadi itu menyesuaikan nanti berdasarkan kemampuan siswa itu. Nah, jadi biasanya nanti disiapkan daun wila ya. Daun wila. Daun wila ya. Kalau tidak sulit saat ini kita menemukan daun wila, bisa diganti dengan japa. Kalau yang punya kan japa, melafalkan Om Namah Shivaya sebanyak 108 kali. Bisa dihitung pakai tangan juga bisa. Jadi fleksibel aja. Ya, jadi yang penting pada saat malamnya itu benar-benar melaksanakan tapa brata dengan kusuk Pak ya tentunya. Kusuk ya, jadi memuliakan Dewa Siwa demikian. Nah, kemudian di pagi hari sebagai penutup melaksanakan yang namanya persembahyangan lagi, nama Banyu Pinaruh ya. Nah, jadi di pagi hari juga dilaksanakan penutup pelaksanaan hari Siwaratri demikian. Begitu rangkaiannya kalau di SMK Negeri Bali Mandar. Jadi saya akan sedikit bertanya dengan Bapak dari penjelasan Bapak. Yang terakhir itu kan kita akan melaksanakan yang namanya persembahyangan dari pagi hari sampai keesokan harinya. Nah, disampaikan pula pada keesokan harinya kita kan ada yang namanya Banyu Pinaruh. Nah, proses Banyu Pinaruh itu yang saya tahu kan sama seperti Hari Raya Saraswati itu adalah menyucikan diri dengan air. Nah, apakah Hari Raya Siwaratri sama atau berbeda Pak rangkaiannya tersebut? Jadi kalau istilahnya Banyu Pinaruh di perayaan Siwaratri tidak harus sebenarnya, tapi ini sudah menjadi sebuah budaya di sekolah kita kan, ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi sehabis melaksanakan hari Siwaratri ya dilaksanakan upacara Banyu Pinaruh, bersih dan sebagai penutup perayaan hari Siwaratri. Jadi Bapak apakah sudah pernah melaksanakan 3 brata tersebut pada hari Siwaratri atau bagaimana Pak? Jika sudah pernah, apa manfaat atau perubahan yang Bapak bisa rasakan selama Bapak mengikuti atau melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan tersebut? Ya, nah jadi kalau brata Siwaratri sebenarnya Mister sudah lakukan sejak Mister SMP ya. SMP. Walaupun tidak sempurna ya dari SMP, SD pun melakukan hal itu. Mulai dari puasa, jagre dan menebrakti sudah dilakukan. Nah, kemudian yang yang tidak sempurna itu mungkin di puasa. Namun dari beberapa tahun yang sudah Bapak lalui, jadi umur Bapak sekarang udah 34. Jadi dari kurun waktu itu pasti ada brata Siwaratri yang sempurna. Lakukan ya. Jadi karena bercermin dari sebuah sloka Kitab Saramuscaya sloka 4 ya. Di sana disebutkan apan ikan dari wong gitu ya, apan ikan dari wong utama juga ye nimitan taning mangkane wenang ye temulung awaknya saking sangsara. Artinya di dalam sloka itu Bapak menemukan sebuah motivasi gitu, bahwa ketika menjadi seorang manusia sangatlah utama gitu. Jadi utama dalam artian manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jadi kita bisa menolong diri kita dari kesengsaraan. Nah, jadi melalui brata Siwaratri ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu. Jadi menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi kita introspeksi diri bahwa setahun ini perbuatan apa sih yang sudah pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan gitu. Sehingga di kedepannya
di tahun kedepannya kita tidak melaksanakan itu lagi, demikian. Nah, itulah yang memotivasi Bapak untuk melaksanakan Brata Siwalatri, terutama ketika Bapak di perkuliahan dulu pada saat mahasiswa ya, itu menjadi sebuah hal yang terjadi secara bersama-sama di kampus karena Bapak kuliahnya di kampus Hindu, demikian. Nah, kemudian ketika Bapak berumah tangga, nah ini menjadi sebuah dilema gitu ya. Tantangan besar tentunya Pak ya. Kan jadinya karena pengaruh usia juga ya, kemudian puasa mungkin sudah berkurang. Kadang-kadang puasa tidak terlaksana, tetapi Jagera dan Menu Brata terlaksana, demikian. Jadi fleksibel aja gitu. Yang penting kita memaknai daripada hari suci Siwaratri itu untuk memuliakan Dewa Siwa gitu. Ya. Jadi dari kesimpulan apa yang Bapak sampaikan, merupakan Hari Raya Siwaratri ini merupakan hari suci yang sangat-sangat spesial dan sangat-sangat harus dilaksanakan dan sangat diwajibkan untuk kita para umat agama Hindu tentunya. Jadi untuk Bapak, apakah sekiranya senang atau bagaimana melaksanakan Hari Raya Siwaratri ini? Ya, senang sekali. Jadi kalau Brata Siwaratri ini sebuah tantangan sebenarnya. Senang. Mengapa senang? Karena di satu sisi kita ada waktu untuk istirahat. Iya, ya, betul sekali Pak. Sebenarnya. Jadi momen Siwaratri ini mirip dengan momen Hari Nyepi sebenarnya. Karena kan dalam agama Hindu itu kita melaksanakan Brata itu di hari raya suci Siwaratri dan hari raya Nyepi gitu. Jadi di sana itu momen kita melaksanakan tapa Brata gitu. Jadi kita bisa istirahat sejenak, demikian. Di samping kita bisa memuliakan Dewa Siwa, kita juga bisa istirahat sejenak gitu. Evaluasi diri dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Putu Astre. Jadi kita patut yang namanya menjadikan Bapak sebagai contoh untuk kita melaksanakan Hari Raya Siwaratri, yakni dengan rangkaian 3 Brata tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Putu Astre karena telah menyempatkan waktunya sebagai narasumber kita pada hari ini. Jadi saya Lia Rustina mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya karena ilmu yang diberikan Bapak Putu Astre ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebelum kita tutup acara bincang-bincang kita pada hari ini, kita akan mengaturkan para mesani terlebih dahulu Pak. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan salam Skandara Bright.